Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auki Rizky Fatur Rahman dari kelas C. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 5, yaitu hukum biosafat. Setelah kita mempelajari pada bab kemagnetan bahwa medan magnet hanya dapat dihasilkan dari magnet permanen. Apakah ada cara lain untuk menghasilkan medan magnet selain dengan magnet permanen? Jawabannya adalah ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara induksi. Nah, sebagai contohnya, jika kita mendekatkan kawat konduktor ke jarum kompas, jika kawat konduktor tersebut tak dialiri arus listrik, maka si jarum kompas itu tidak akan mengalami pergerakan karena tidak adanya arus listrik pada kawat konduktor tersebut. Tetapi jika di dalam kawat konduktor tersebut ada arus listrik, maka si jarum kompas akan mengalami pergerakan dikarenakan ada arus listrik. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Nah, pada bab 5 ini saya akan menjelaskan proses terbentuknya medan magnet di sekitar arus listrik dengan penekanan hukum biosafat untuk menentukan besar medan magnet tersebut. Nah, yang pertama adalah hukum biosafat. Bagaimana kita menghitung berapa besar magnet di sekitar arus listrik? Ini dapat ditentukan dengan hukum biosafat tersebut. Misalkan kita memiliki sebuah kawat konduktor yang dialiri arus, pada gambar ditunjukkan oleh huruf I. Kita ambil elemen kecil kawat tersebut yang memiliki panjang dl yang arahnya sama dengan arah arus. Elemen kawat dapat dinyatakan dalam notasi D vektor L yang ditunjukkan oleh panah merah. Misalkan kita ingin menentukan medan magnet pada posisi P dengan vektor posisi R terhadap elemen kawat. Nah, kuat medan magnet di titik P yang dihasilkan elemen kawat D vektor L diberikan oleh hukum biosafat dengan persamaan D vektor B sama dengan μ0/4V dikalikan I arus dikalikan D vektor L dikalikan vektor R per R pangkat 3. Dengan μ0 disebut permeabilitas magnetik vakum yang besarnya 4V dikalikan 10⁻⁷ Tesla meter per ampere. Medan magnet total titik P yang dihasilkan oleh kawat diperoleh dengan mengintegralkan persamaan tadi menjadi vektor B sama dengan μ0/4V dikali I dikali integral dari dl kali R per R pangkat 3. Nah, penyelesaian integral ini sangat bergantung pada bentuk kawat. Untuk bentuk kawat yang cukup rumit, tidak bisa dilakukan dengan mudah. Itu harus menggunakan komputer. Nah, rumus ini hanya bisa dipakai untuk mencari medan magnet di sekitar kawat yang bentuknya sederhana saja. Yang kedua adalah medan magnet untuk kawat lurus tak berhingga. Mencari medan magnet yang dihasilkan dari kawat lurus tak berhingga dimudahkan oleh arah vektor yang selalu tetap, yaitu mengikuti arah kawat. Bisa dilihat dari gambar. Nah, rumus medan magnet total yang dihasilkan kawat lurus tak berhingga bisa dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan μ0/2V dikali I per A, di mana B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, μ0 sama dengan permeabilitas magnetik vakum yang besarnya 4V dikali 10⁻⁷ Tesla meter per ampere, I arus dan A adalah jarak ke titik kawat berarus, satuannya adalah meter. Nah, yang ketiga adalah medan magnet oleh cincin. Cincin adalah bentuk geometri lain yang memungkinkan kita menentukan medan magnet dengan cukup mudah menggunakan hukum biosafat.
Besarnya medan magnet di titik P yang dihasilkan elemen cincin sepanjang D vektor L adalah dirumuskan sebagai berikut. D beta sama dengan mu 0 per 4 V dikali I arus dikali DL dikali sin theta per R kuadrat, di mana DL berbanding lurus dengan panjang cincin kawat penghantar dan dB yang merupakan perubahan medan magnet dalam Tesla yang dapat diuraikan atas dua kelompok, yaitu yang saling tegak lurus dan sejajar dengan sumbu. Berikut akan saya tampilkan gambar dari medan magnet oleh cincin. Ini adalah gambar medan magnet di sumbu cincin yang dihasilkan oleh elemen pada cincin. Tampak pada gambar ini, DL selalu tegak lurus R sehingga theta 90 derajat atau sin theta sama dengan 1. Dengan demikian, dB sama dengan mu 0 per 4 V dikali I dikali DL per R kuadrat. Yang keempat adalah solenoid. Selanjutnya, kita akan menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid. Solenoid merupakan lilitan kawat yang berbentuk pegas. Panjangnya dianggap tak terhingga dan dapat diasumsikan bahwa panjangnya lebih besar dari diameternya. Nah, dalam kasus solenoid ideal, panjang kumparan tak hingga dan dibangun dengan kabel yang saling berhimpit. Dalam lilitannya dan medan magnet di dalamnya paralel terhadap sumbu solenoid. Medan magnet untuk solenoid ideal dapat dirumuskan sebagai B sama dengan mu 0 dikali N dikali I, di mana B sama dengan medan magnet, satuannya Tesla, mu 0 permeabilitas magnetik vakum yang nilainya 4V dikali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere, dan N sumber lilitan per satuan panjang. Nah, yang kelima, yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah medan magnet di tepi solenoid. Besar induksi medan magnet di tepi solenoid dirumuskan sebagai berikut. BU sama dengan 1/2 dikali BP, di mana BP adalah kuat medan magnetik di pusat solenoid, satuannya Tesla. BU adalah kuat medan magnet di ujung solenoid, satuannya. Yang selanjutnya adalah toroid. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa solenoid merupakan kumparan yang bentuknya lurus, persis seperti per pada ballpoint. Solenoid ideal ini mempunyai panjang yang tak hingga, dan kuat medan magnet di luar solenoid ideal adalah 0. Nah, jika solenoid yang panjangnya tak hingga ini kita gabungkan kedua ujung-ujungnya, maka kita akan memperoleh bentuk seperti donat. Bentuk seperti ini dinamakan dengan bentuk toroid. Maka logis jika kita menyimpulkan bahwa kuat medan magnet pada toroid ini sama dengan kuat medan magnet pada solenoid ideal. Kuat medan magnet pada toroid ini dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan mu 0 dikali N dikali I, dengan N merupakan jumlah kumparan persatuan panjang dan I merupakan arus yang mengalir pada kawat toroid tersebut.